Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, sahabat Yizia, channel dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali dalam program Yuk Membaca Alkitab. Dan pada kesempatan yang ini kita akan kembali membaca Alkitab kita dari Kejadian 21. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada kesempatan yang ini kembali kami akan membaca Alkitab firman-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan agar memberikan hikmat, pengertian agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar pada kesempatan ini. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayat 34. Perikopnya adalah Ishak lahir. Ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat 4, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika umur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadi yang dapat mengatakannya kepada Abraham? Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Perikop selanjutnya adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Katalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu harus engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke dalam semak-semak, dan ia duduk agak jauh-jauh, kiranya sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apa yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perikop selanjutnya, perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ayat 22, pada waktu itu Abimelek bersenap Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesai Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu, memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang harus kau pisahkan ini? Jawabnya,
Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebut tempat ini Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek bersama Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengar pada kesempatan ini. Kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.